Ananda dalam waktu yang tidak lama lagi akan melaksanakan ijab kabul. Ijab kabul terdiri dari kata-kata yang sangat singkat, hanya memerlukan waktu beberapa detik. Tapi di belakang itu mengandung tanggung jawab yang bukan main, misalnya nanti kelak di hadapan Allah. Memang di dalam agama disyariatkan untuk melaksanakan perkawinan. Tapi dalam perkawinan di samping banyak manfaatnya juga mudaratnya juga banyak. Manfaat yang paling utama yang kalian idam-idamkan adalah nanti malam setelah terjadinya ijab kabul ini, apa yang tadinya haram menjadi halal. Pada kesempatan ini Bapak ingin menyampaikan sedikit mudarat daripada perkawinan. Mudarat yang pertama sesuai dengan apa yang terdapat dalam salah satu ayat. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Sifat utama orang yang mengaku dirinya iman kepada Allah pasti akan tertanam di dalam dirinya kecintaan kepada Allah yang sangat luar biasa, juga kecintaan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkawinan terjadi karena ikatan percintaan. Tapi jangan sampai percintaan antara suami dan istri mengalahkan kecintaan kita kepada Allah. Dalam surat Taubah, Allah memberikan peringatan yang sangat keras. Di antaranya adalah dalam salah satu ayat dikatakan, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallah wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrihi." Katakanlah olehmu wahai Muhammad kepada umat-umat kamu, seandainya ayah-ayah kamu dan anak-anak kamu dan saudara kamu dan istri kamu dan keluarga kamu, tadi dikatakan ada ayah, ada anak, ada istri, ada keluarga, itu terjadi karena ikatan perkawinan. Ditambah lagi dengan harta kekayaan yang kamu kumpulkan dan perdagangan yang kamu takuti mendapatkan kerugian dan tempat tinggal yang kamu senangi, yang tadi itu semuanya disebut. Seandainya kalian semuanya mencintai itu semuanya melebihi kecintaan kamu kepada Allah dan Rasulnya dan berjuang di jalan Allah, maka tunggulah sisaan neraka daripada. Ini peringatan yang sangat keras dari Allah kepada kita semua. Kalau saya bertanya kepada Ananda Fadil kira-kira akan rela tidak seandainya Agnia yang ada di samping Ananda Fadil ternyata mencintai laki-laki yang lain? Saya yakin tidak rela. Dan kasus yang kemarin banyak di medsos, laki-laki ditinggalkan oleh istrinya yang baru dikawin dan ternyata dia bersama-sama dengan mantan pacarnya. Dan saya yakin laki-laki tidak mau diperlakukan seperti itu. Demikian pula Agnia, saya yakin Agnia tidak akan rela ternyata apabila Fadil mencintai perempuan yang lain. Kita tidak mau diperlakukan seperti itu. Sekarang kita bercermin bagaimana diri kita kepada Allah. Allah yang telah memberikan segala-galanya. Dalam surat Ar-Rahman berkali-kali Allah menantang kita semuanya. Fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Dalam ayat lain dikatakan wa in ta'udu nikmatallahi la tusuha. Maka sekarang Ananda Fadil dipersuntingkan dengan Agnia. Ini adalah nikmat karunia yang Allah berikan. Allah tidak pernah melepaskan nikmatnya kepada kita meskipun satu detik. Tugas yang paling utama dalam kehidupan kita di muka bumi adalah hanyalah untuk beribadah. Landasan utama ibadah adalah kecintaan kita kepada Sang Penguasa yang maha segala-galanya. Dan kita harus bercermin. Kita tidak mau diperlakukan seperti itu seandainya istri kita mencintai laki-laki yang lain. Sekarang kita bercermin bagaimana diri kita di hadapan Allah. Allah berfirman dalam salah satu hadis qudsi, "Ana adnal agniya anisyirki." Akulah yang maha pencemburu. Dan kita tidak dibenarkan untuk menyekutukan Allah. Kita tidak dibenarkan untuk berbuat musyrik kepada Allah. Maka jadikanlah istri kalian sebagai teman hidup dalam rangka pengabdian kalian kepada Allah. Itu mudarat yang pertama.
Menurut yang kedua, bapak nitip istri yang sekarang akan sebentar lagi disahkan. Ini amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan ikatan perkawinan ini kalian nanti dikaruniai anak-anak yang soleh dan soleha. Sekarang tidak sedikit orang tua yang tidak bertanggung jawab mendidik terhadap anak-anaknya. Orang tua yang tidak memperkenalkan tata cara sholat yang baik dan benar. Orang tua yang tidak memperkenalkan kepada anak-anaknya cara membaca Al-Quran yang baik dan benar. Sehingga tidak sedikit mereka yang beragam. Bahkan keberadaannya tidak dikehendaki oleh warga masyarakat sekitar. Dan kita semuanya tahu amalan jariah yang akan kita tanamkan dalam kehidupan kita di muka bumi adalah anak yang soleh, yang selalu mendoakan kepada ibu bapaknya. Salah satu riwayat dikatakan nanti kelak akan terjadi di alam akhirat, ibu bapaknya ahli ibadah, tapi karena ibu bapaknya kurang pendidikan terhadap anaknya, akhirnya anaknya menjadi ahli neraka. Suatu anaknya menjadi ahli neraka, dilihatnya orang tuanya, ibu bapaknya yang ahli ibadah sedang melintasi di atas jembatan Shiratal Mustaqim. Langsung dia berdakwah kepada Allah, ya Allah, itulah ayahku, itulah ibuku yang menjadi sebab aku lahir ke muka bumi. Tapi ayahku dan ibuku tidak bertanggung jawab mendidik kepada diriku, sehingga aku menjadi anak yang durhaka. Sekarang aku menuntut kepadamu ya Allah, agar ayahku dan ibuku bersama-sama dengan aku dimasukkan ke dalam api neraka. Dalam riwayat dikatakan satu langkah lagi, kedua orang tuanya akan menjadi ahli surga. Tapi karena ada tuntutan dari anaknya, akhirnya kedua-duanya terpleset menjadi ahli neraka. Oleh karena itu, Bapak nitip kepada Ananda berdua, gimana caranya nanti Ananda berdua dapat menciptakan anak-anak yang soleh, yang bermanfaat bagi agama nusa dan yang bangsa. Dan yang terakhir, Bapak nitip kepada Ananda kedua, jagalah kehormatan kalian berdua. Kita semuanya tahu di dalam agama, perzinahan yang dilakukan sebelum terjadinya perkawinan, hukuman yang paling pantas adalah cambuk 100 kali. Tapi seandainya perzinahan dilakukan setelah terjadinya perkawinan, hukuman yang paling pantas adalah hukuman rajam alias hukuman mati. Maka Bapak nitip kepada Anda berdua, jagalah kehormatan kalian berdua. Khusus kepada Ananda Agnia, baginda Rasul telah memberikan kedudukan yang sangat terhormat terhadap para istri-istri yang saleh. Sampai-sampai baginda Rasul mengatakan, bagi istri-istri yang solehah, yang menjalankan sholat, yang melaksanakan ibadah puasa, yang taat terhadap suami dan menjaga kehormatannya, Allah mempersilahkan kepada dirinya untuk masuk ke dalam surga dari pintu manapun yang dia kehendaki. Inilah satu bentuk kehormatan dari Allah dan baginda Rasul kepada istri-istri yang solehah, yang taat terhadap suami, yang menjaga kehormatannya. Begitu besar kedudukan mereka di hadapan Allah, sehingga Allah mempersilahkan untuk memasuki surga dari pintu manapun yang dia kehendaki. Itulah diri sekalian yang berbahagia. Sekarang mari kita saksikan pelaksanaan ijab kabul yang akan dilaksanakan oleh seorang wali dari Ananda Agnia. Dan ini adalah kemaslahan. Boleh dikatakan akad nikah sama dengan jual beli, sehingga para ulama mengatakan silhul baik. Maka di situ ada yang akan dijual, ada yang akan menerima, dan ada harga yang telah disepakati. Makanya ada mahar, kemudian ada saksi. Oleh karena itu, mari sekarang kita saksikan. Mudah-mudahan dalam pelaksanaan ijab kabul ini Allah menurunkan rahmatnya, keberkahannya dan kasih sayangnya, sehingga menjadikan kedua mempelai ini bisa membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, diberi keturunan yang soleh, yang solehah, yang bermanfaat bagi agama nusa dan bangsa. Mari silakan maka kita salam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Ananda Fadil Faizal Aditski, saya nikahkan anak kandung saya Agnia Silmi Milatina pada saudara dengan mas kawin emas logam mulia 30 gram dan emas putih 15,723 gram dibayar tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya Agnia Silmi Milatina binti Sutisna dengan mas kawin tersebut dibayar tunai.